Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yusuf. Saya selaku guru pendidikan agama Islam di SMA PGRI 109 Tangerang, juga sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan dengan NIM 42500127774 LPTK UIN Syarif Hidayatullah. Kali ini saya akan melakukan uji kinerja pembelajaran di SMA PGRI 109 Tangerang pada hari Kamis tanggal 9 Oktober 2025. Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Baik. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran seperti biasa, ketua kelas silakan dipimpin doa. Bersiap. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak akan cek kerapian kalian masing-masing seperti biasa. Semuanya boleh berdiri. Kalau sudah rapi, bisa duduk kembali. Ya, berdasarkan absen terlebih dahulu. Apa? Alika? Albia? Hadir. Asro? Hadir. Ayah Zahra? Oke, hadir semua ya. Baik, seperti biasa kita akan melakukan pembiasan terlebih dahulu, yaitu tadarusan. Hari ini kita tadarusan surat Al-Lahab. Silahkan bisamanya itu bisa dikeluarkan. Quran surah Al-Lahab yang awal ayatnya adalah tabat syada abi lahabi wa tab. Jika sudah bisamanya sudah dibuka, mari sama-sama kita tadarusan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat syada abi lahabi wa tab. Ma aghnā anhu maluhu
status tersebut merupakan bagian daripada iman dan takwa kita. Baik, kita lanjut, yaitu sebelum memasuki pembelajaran kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai bentuk nasionalisme kita. Silakan semuanya boleh berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, mengandung ibu. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, jangan terlebih dahulu duduk karena kita akan melakukan ice breaking. Bapak akan cek kefokusan kalian untuk memulai pembelajaran. Jadi ice breaking kita kali ini adalah kamu hanya mengikuti perintah Bapak. Kalau Bapak bilang tepuk satu, kamu tepuk satu. Kalau Bapak bilang tepuk dua, kamu tepuk dua. Kalau Bapak bilang tepuk tiga, kamu hanya menjawab boom sambil menghentakkan kaki. Boom. Kalau Bapak bilang tepuk satu, gimana? Tepuk dua, tepuk tiga, boom tanpa tepuk ya, sambil menghentakkan. Oke, siap, kita mulai. Tepuk satu, dua, tiga, dua, satu, tiga. Tepuk satu, dua, tiga, satu, dua, tiga, tiga, dua, satu, dua, satu, tiga. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ada yang tahu kemarin kita sudah mempelajari tentang apa? Kita kemarin mempelajari tentang Syu'abul Iman. Syu'abul Iman itu apa? Cabang-cabang iman. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang cabang-cabang iman, dan hari ini kita akan membahas, kalian bisa perhatikan gambar di depan. Jadi yang pertama, gambar ini, ada yang tahu ini? Orang mabok ya? Kan apa, ada yang lain? Orang sering cinta itu akan bilang cinta. Apa? Gambar apa? Rasa hebat. Ini dua.
Ya. Terus kemudian ini orang lagi bawa belanjaan banyak. Oh, ini kalau Belanja. Terus kemudian ini ada poya-poya. Kemudian ini ada sosok wanita tuh. Narsis. Nah, kemudian yang di bawah itu kayak Pak Haji loh, sombong. Ini ada yang lagi sholat juga sambil selfie. Kemudian ada orang sambil membuka kepala sambil menunjukkan. Sombong. Nah, ini bagian daripada perilaku-perilaku tercela. Kemarin kita sudah membahas tentang syu'abul iman, cabang-cabang daripada keimanan. Maka dengan menanamkan keimanan itu, kita akan terhindar dari perilaku tercela. Apa saja? Tentu kita akan membahas sekarang, yaitu bab yang ketiga, menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari berpoya-poya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Di sini ada yang tahu riya itu seperti apa? Apa? Beramal tapi dia bilang-bilang. Kemudian TikToker. Dia beramal seperti ini. Kita akan membahas pertama adalah ada tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu menganalisis pengertian dari sikap hidup berpoya-poya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Dengan belajar bab 3 ini, kalian agar bisa memahami pengertian dari sikap hidup berpoya-poya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Kemudian dari pengertian itu akan mengerucut, kalian akan mampu menganalisis contoh perilaku dan dampak negatif dari sikap hidup berpoya-poya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Kemudian kalian juga setelah mempelajari bab 3 ini akan mampu menganalisis cara menghindari sikap hidup berpoya-poya, juga riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Nah, di sini ada pengertiannya, definisinya, bahwa larangan untuk berpoya-poya. Bahwa berpoya-poya itu ada istilah dengan tabjir atau mubazir, ada dengan israf. Tabjir itu adalah boros, di mana perilaku membelanjakan harta tidak pada jalannya. Dengan kata lain, yang dimaksud pemborosan itu adalah mengeluarkan harta dengan tidak sebenar-benarnya. Kemudian ada israf. Israf itu adalah orang yang membelanjakan harta melewati batas kepatutan menurut ajaran Islam dan tidak ada nilai manfaatnya untuk kepentingan duniawi maupun akhirat. Jadi berpoya-poya itu boros, kemudian ada israf itu juga membelanjakan harta melewati batas kepatutan menurut ajaran Islam. Kemudian ada larangan untuk riya dan sum'ah. Nah, larangan riya dan sum'ah ini pengertiannya, riya itu secara bahasa yaitu menampakkan atau memperlihatkan. Kemudian secara istilah, riya itu melakukan ibadah dengan niat supaya mendapat pujian atau penghargaan dari orang lain. Adapun sum'ah secara bahasa memperdengarkan. Kemudian secara istilah, sum'ah itu memberitahukan atau mendengarkan amal ibadah yang dilakukan kepada orang lain agar dirinya mendapatkan pujian dan sanjungan. Kemudian yang ketiga itu ada larangan untuk takabur. Takabur, sombong, merendahkan. Bahwa takabur itu sikap seseorang yang menunjuki sifat sombong atau merasa dirinya lebih kuat, lebih hebat dibandingkan orang lain. Orang takabur selalu meremehkan dan merendahkan orang lain, tidak mau mengakui kehebatan dan keberhasilan orang lain.
dia akan menolak kebenaran. Itu namanya orang takabur. Kemudian ada hasad. Larangan untuk hasad, bahwa hasad itu adalah tidak senang akan nikmat orang, dan dia akan merasa senang ketika nikmat orang lain itu hilang. Hasad itu adalah sifat seseorang yang merasa tidak senang terhadap kebahagiaan orang lain karena memperoleh suatu nikmat dan berusaha menghilangkan nikmat tersebut. Jadi dari pengertian definisi yang Bapak sudah sampaikan, di sini kita melihat ada gambar-gambar yang merupakan bagian dari perilaku contoh. Ada sum'ah, ada riya, ada takabur atau sombong di sini. Dari pengertian yang Bapak sampaikan, ada yang mau ditanyakan? Apa sudah jelas? Sudah jelas. Baik, kalau memang sudah jelas, kalian akan Bapak minta untuk mengisi LKPD dan nanti mempresentasikan tentang dari contoh-contoh perilaku yang sudah Bapak sampaikan. Dan pengertian itu ada berpoya-poya, kemudian ada riya dan sum'ah, ada takabur dan hasad. Nanti kalian akan mempresentasikan tentang contoh-contoh perilaku itu. Silahkan kalian bisa duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Sudah semua duduk dengan kelompoknya masing-masing? Ya. Jadi kalian sesuai dengan profil pelajar Pancasila, jadi bangun kebersamaan dengan mengisi LKPD sesuai dengan kelompoknya. Sebelum Bapak bagikan LKPD ini, tunjukkan kesemangatan kalian. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Oke. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Silakan dikerjakan. Kenapa, ada kesulitan nggak? Nggak ada. Oke, bagus. Ini aman. Aman ya, nggak ada kesulitan. Kamu ada kesulitan nggak? Sudah semua? Sudah. Oke, kalau sudah, kita akan mempresentasikan dari hasil tugas kelompok kalian. Kelompok 1 boleh maju. Kelompok 1 dulu ya, maju semua. Oke, silakan bisa diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami di sini dari kelompok 1 ingin menjawab LKPD yang sudah diberikan dari Pak Yusuf. Untuk sebelumnya, izinkan kami perkenalkan diri. Nama saya Nada Lutfiana Zulfa dan teman saya Regina Nur Fahroni. Saya Ivan Gabriela Putih. Saya Siti Nurlaila. Saya Alfian Nugraha. Saya Adama Rabian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Selebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, beri tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil LKPD kami. Sebelumnya, izinkan kami perkenalkan diri kami masing-masing. Di sini saya Cienti, saya Aya, Saya Gibran.
Saya Revan. Saya Kola. Saya Akbil. Contoh perilaku ria dan suma'ah. Seseorang memperlihatkan badan kurus dan wajah pucat agar disangka sedang berpuasa dan menghabiskan waktu malam untuk sholat tahajud. Seseorang memakai baju muslim lengkap dengan surbannya agar disangka sebagai orang soleh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil LKPD dari kelompok kami. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Syakira. Saya Dela Aulia Putri. Saya Putri Indriani. Saya Rafa. Saya Haikal. Jadi kami akan memberikan contoh perilaku takabur. Yang pertama, merasa diri paling hebat. Yang kedua, meremehkan dan menghina orang lain. Yang ketiga, membanggakan diri sendiri. Yang keempat, menolak kebenaran. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 3 sudah mempresentasikan hasilnya. Kemudian kelompok 4 boleh maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini izin memperkenalkan diri. Nama saya Guriotika. Nama saya Lika Putri Fatimah. Nama saya Wahyuni Seksa Lintang. Nama saya Haira Wahyu Mulia. Nama saya Zaidan Muhammad Satar. Nama saya Alfa Fausya Sarendra. Di sini kita akan mempresentasikan hasil diskusi dari tugas LKPD yang sudah diberikan. Nah, di sini kita akan memberikan contoh perilaku hasad. Yang pertama, mengharapkan hilangnya kenikmatan yang dimiliki orang lain dan ia mendapatkan nikmat tersebut. Mengharapkan hilangnya orang lain sekalipun ia tidak mendapatkan apa yang membuat orang tersebut bahagia, asalkan orang lain jatuh menderita maka ia merasa bahagia. Yang dapat kami sampaikan, selebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari kalian semua yang sudah mempresentasikan. Selanjutnya ada kesimpulan dari pembahasan kita pada hari ini. Ada yang ingin menyimpulkan? Oke, boleh simpulkan, silakan. Oke, kesimpulan dari materi yang tadi kita bahas adalah kita dapat menghindari perilaku tercela seperti berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Dan kita dapat menganjurkan perilaku positifnya seperti hidup sederhana, bersedekah, dan bersyukur. Mungkin itu saja. Oke, kita beri tepuk tangan semua. Ya, terima kasih. Ada lagi yang ingin memberikan kesimpulan? Sudah. Sampai di sini pembahasan kita. Kalian semua sudah paham? Jawab yang kompak, sudah paham semuanya? Oke. Kita ada di sesi penutupan materi, yaitu sebelum Bapak akhiri, ini ada motivasi. Jadi ini merupakan tokoh Islam Indonesia, seorang menteri agama yang bernama Profesor Dr. Nasaruddin Umar. Beliau juga sebagai imam besar Masjid Istiqlal, kemudian juga rektor Universitas Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran. Motivasi yang dapat kita ambil bahwa tidak ada kenikmatan atau keberhasilan kecuali setelah kepayahan atau susah payah atau berusaha. Maksudnya apa? Dari gambar ini
dapat kita jadikan sebuah motivasi. Beliau adalah seorang sama seperti kita, dari bawah sampai ke atas, tapi ketika beliau sampai di titik saat ini, beliau masih tetap belajar, beliau juga masih mengajar. Tidak sombong, tidak ria, tidak takabur, menerapkan perilaku-perilaku akhlak karimah atau akhlak mulia. Jadi kita tetap semangat belajar dan menghilangkan sifat-sifat yang tercela yang sudah kita pelajari. Cara menghindarinya seperti apa dan contoh-contoh perilakunya juga seperti apa kita sudah mengetahui. Baik, sebelum kita tutup, Bapak ingin memberikan refleksi pembelajaran kali ini. Apa yang kalian rasakan ketika sudah belajar materi ini? Di situ bisa kalian buka, ada linknya. Kemudian atau kalau mau barcode silahkan bisa menggunakan barcode. Di situ ada pertanyaannya. Kalian bisa mengisi refleksi materi menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Apa perasaan kalian setelah mempelajari materi ini? Silahkan kalian bisa mengisinya. Kalau sudah bisa dikirim langsung. Ya, tuh sudah. Berarti sudah ada yang ngirim. Ayo yang lain boleh. Silakan mengirim refleksi dari pembelajaran yang sudah kita bahas. Apa yang kalian rasakan setelah kalian mempelajari materi ini? Menjalani hidup penuh manfaat, yaitu kalian sudah memahami, mengetahui tentang berpoya-poya, sum'ah, ria, takabur, dan hasad. Ada yang sudah mengirim, ada yang berpendapat seru, pembelajaran hari ini seru dan bermanfaat banget. Kemudian terima kasih atas materi yang telah diberikan, sangat bermanfaat dan menambah wawasan saya. Senang, seru. Kemudian ada pelajaran hari ini sangat bermakna. Ada yang menyampaikan, wah mapel hari ini pendidikan agama Islam ini seru, mudah dipahami, menyenangkan. Silakan. Alhamdulillah. Nah, di sini ada yang menyampaikan alhamdulillah paham, sangat bermanfaat. Ada juga yang mengirim sewu. Ya. Oke, sudah semua? Baik, Bapak ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah sama-sama mengikuti pembelajaran kali ini dengan khidmat, dengan serius. Gimana pembelajaran hari ini? Seru? Menyenangkan tidak? Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Sebelum Bapak akhiri pembelajaran kali ini, silahkan LKPD yang tadi Bapak berikan bisa dikumpulkan kembali. Ya, kemudian kalian bisa merapihkan alat tulisnya dan juga buku paketnya bisa dirapihkan. Dan tempat duduknya boleh dirapihkan, bisa duduk kembali sesuai asalnya. Silahkan. Oke, Bapak ucapkan terima kasih dan tetap semangat. Semangat pagi.
Pagi luar biasa. Terima kasih. Mari sama-sama kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.